atau bukan. Hasil analisis Bapak ya. Oh ya. Ada kesimpulannya nih Pak Roy. Ada. Nah, iya. rekan-rekan sekalian, dengan atas izin Pak Prabianto, saya akan mencoba menjelaskan sedikit ya apa yang ingin saya sampaikan. Presentasi ini mirip sama yang sudah kami tunjukkan juga pada saat gelar perkara di Barreskrim. Namun sudah ada update-nya beberapa untuk lebih modern dan lebih maju lagi. Yang pertama adalah sebenarnya apa yang kami lakukan itu adalah hak asasi ataupun sifat ilmu pengetahuan, sifat peneliti kami. Kenapa ini muncul? Awal mulanya masalah ini sebenarnya terjadi akibat Jokowi sendiri. Jadi ini penting, kausa primanya itu Jokowi sendiri. Ini terjadi pada saat seminar Memimpin dengan Hati pada tanggal 28 Juni tahun 2013. Waktu itu dimoderatori oleh Mbak Rosiana Silalahi, diselenggarakan di Universitas Islam Indonesia di Jalan Kaliurang, Yogyakarta. Waktu itu ada Pak Buya Syafi'i Ma'arif, kemudian juga ada Prof. Mahfud, dan ada Pak Jokowi. Yang menariknya apa? Waktu itu ada diskusi tentang IP kumulatif. Nah, IP kumulatif Profesor Mahfud mengatakan IP kumulatif saya 3,8. Pak Prabianto dan teman-teman sekalian, Jokowi ini memancing malah. IPK saya kurang dari 2. Dan ini buktinya ada, masih bisa diakses sama dengan saya di Tempo. Jangan slip of tongue, Enggak, karena itu sadar dan tidak diralat sampai sedemikian lama. Tidak diralat. Dari 2 berarti kan lulus. Nah, itu makanya. Nah, slide kedua adalah yang tadi sudah disampaikan Dr. Tifa. Setelah kasus peristiwa Bambang Trimulyono dan Gus Nur, ya, mendadak setelah Rektor UGM menyampaikan keyakinan tadi, yang keyakinan itu padahal tidak mutu kalau untuk pengetahuan, yang harusnya pasti atau jelas. Dekan Fakultas Kehutanan UGM, Dr. Sigit Sunarta, ini menunjukkan kepada awak media. Salah satunya yang masih bisa kita akses adalah yang dari Kompas pada tanggal 24 Oktober 2022. Menariknya, dia menunjukkan sebuah fotokopi, Pak. Nah, fotokopi ijazah ini sebenarnya sudah menarik untuk kami teliti. Tapi saya memutuskan karena itu bentuknya masih foto. Maka setelah ilmu pengetahuan, Pak, tidak layak untuk diteliti. Gitu. Meskipun saya sebenarnya dan ternyata Dr. Rismon juga punya pengetahuan yang sama. Ini hurufnya nggak cocok ini, gitu. Karena hurufnya itu tidak sesuai. Dan yang paling memancing lagi, pada tanggal 1 April sebelum liburan Idul Fitri, salah seorang kader dari sebuah partai PSI, itu namanya Dian Sandi, itu memposting di X atau di Twitter pada tanggal 1 April. Dan dia memastikan ini ijazah asli. Dan kami kaget, karena inilah penampilan pertama ijazah Jokowi dalam tampilan berwarna. Sebelumnya belum pernah berwarna. Jadi karena ini berwarna, kami waktu itu, ini hebat betul. Dian Sandi ini dapat berwarna. Dan Dian Sandi kader PSI, ketua PSI adalah anaknya Jokowi, Kaisang Pangarep. Maka sangat dimungkinkan kalau dia dapat. Dan pernah kami podcast bertiga, ya, Bang Desmond di salah satu podcast, dia memastikan kalau itu dapat dari orang terpercaya. Meskipun dia tidak bilang itu Jokowi, tapi dia bilang orang terpercaya. Kita kejar, dia nggak nyebut siapa, tapi ya mungkinlah dia dapat dari Jokowi. Nah, setelah ada Dian Sandi inilah kami berani menganalisis lebih detail karena ini berwarna. Jadi sebenarnya siapa yang memposting pertama kalau dalam Undang-Undang ITE di pasal 32 dan kemudian siapa yang membuat dapat diakses itu ya Dian Sandi, bukan kami, gitu loh. Jadi yang harus kena pasal itu sebenarnya Dian Sandi karena dia tanpa izin juga. Nah, akhirnya kami analisis. Gambar berikutnya, Pak Prabianto, itu adalah analisis yang kami sebut ELA, Error Level Analysis. Error Level Analysis ini biasanya untuk menganalisis sebuah dokumen itu pernah direkayasa atau tidak. Saya kasih contoh daripada nanti ribut ada orang, itu ijazah saya kasih contoh ijazah saya sendiri. Jadi ini ijazah saya sendiri pada tahun 91 S1. Kalau di ELA, sebelah kiri ini ELA, maka akan nampak bahwa ijazah itu sudah direkayasa atau tidak. Dan sebelah kanan ini separuhnya adalah ijazah yang asli. Kalau ini di ELA ini bisa digerakkan. Kalau pakai komputer ini bisa digerakkan di ELA semua atau tidak gitu. Dan kalau di ELA semua, slide berikutnya, ijazah saya, Bapak, itu masih tampak kelihatan bekas-bekasnya. Tulisan ijazah masih nampak, capnya legalisasinya masih nampak.
logo UGM masih nampak, pas foto saya juga masih nampak. Jadi artinya ini adalah ijazah yang tidak direkayasa. Menariknya, ijazah Jokowi yang diposting oleh Dian Sandi tadi, kalau kita masukkan ELA, gambarnya adalah seperti ini. Pada slide berikutnya, pada error level analysis yang ketiga, separuh masih nampak ijazahnya Jokowi, sebelah kirinya adalah sudah dalam bentuk ELA. Buyar Pak gambarnya, bubar. Atau kalau kita lihat ini buyeh dalam bahasa daerah. Buyeh itu kacau, karena sudah nampak banyak sekali rekayasanya. Artinya ini sudah dilakukan proses editing. Apalagi kalau ELA-nya full. Bapak, ELA-nya full, mohon maaf nih, saya sering mengatakan sudah nampak kayak, maaf ini, kotoran burung. Ya. Karena logonya sudah nggak kelihatan, pas fotonya juga sudah nampak sekali berubah, ya. Jadi sudah nggak nampak sisa-sisa di situ tadinya pas foto, sisa-sisa nggak ada. Dan yang menarik, tadi mungkin Dr. Tifa juga belum sampaikan, bapak-bapak sekalian, kami sudah mendapatkan sekitar 10 ijazah asli terbitan tahun 85. Jadi artinya itu senada atau sejaman dengan Jokowi. Dan salah satunya kita analisis secara ELA, hasilnya seperti ini Pak. Ini error level analysis yang kelima. Masih nampak, bekas fotonya masih nampak, meterainya masih nampak. Dan yang menarik, ada emboss yang masih nampak juga. Di tanda tangan rektor itu ada embossnya. Ijazah yang asli ada embossnya. Ijazahnya Jokowi nggak ada embossnya. Ijazah saya ada embossnya. Bahkan ada watermarknya. Watermark itu tulisan Universitas Gadjah Mada, Universitas Gadjah Mada, Universitas Gadjah Mada di sepanjang kertas. Kalau yang asli ada. Dan ijazahnya Jokowi, kalau ini saya gunakan teknik bukan ELA yang lebih canggih lagi, namanya Luminance Gradients Analysis. Ya, ini baru nih. Ini baru hari ini saya tunjukkan. Ketika di Barreskrim saya belum menggunakan teknik ini. Di sini nampak betul ijazahnya Jokowi itu pas fotonya di atas cap. jadi capnya itu di bawah pas foto. Ini kan dagelan ini Sri Mulat ini. Garisnya garis capnya di atas tuh. Iya, pada saat yang sebelum jas Pak. Sebelum jas, oke. Setelah jas nggak kelihatan Pak. Ya mungkin ketebalannya. Enggak Pak. Ini benar Pak. Ini analisis ya. Dan embossnya nggak ada Pak, pada tangan rektor nggak ada emboss. Jadi nggak ada cap embossnya nggak ada. Ya, jadi artinya ini aneh ijazah ini. Makanya kemudian nanti mungkin bapak-bapak juga mungkin sering mendengar ada istilah ijazah pasar pramuka, gitu kan. Nah itu nanti akan kita wujudkan juga. Yang lebih menarik lagi pada analisis foto bapak-bapak, ini face comparison. Mohon izin bapak-bapak ibu sekalian. Saya menganalisis foto itu bukan hanya sekarang Pak. Sudah puluhan tahun. Kalau ada foto, maaf ini, foto artis, video artis itu biasanya dulu saya yang meriksa. Ya. Rekaman suara B.J. Habibie dengan Andi Galib, saya juga dulu yang meriksa. Ya. Fotonya, maaf ini, fotonya Gus Dur dengan Arianti Budi Tepu, saya juga yang meriksa. Ya, jadi artinya software ini sebenarnya sudah lama dan selalu terupdate dan saya gunakan untuk memeriksa apakah itu foto orang benar atau enggak. Kalau di pas foto saya, di ijazah saya ada pas fotonya Bapak. Mau pas foto itu lama atau wajahnya lama atau orang sekarang, tetap match nantinya. Makanya Mesir itu bisa kemudian memeriksa wajahnya Farao, Tutankhamun, kemudian Ratu Osiris itu dulu kayak apa bisa. Wajah saya match. Yang menarik wajah di ijazahnya Jokowi tidak match. Jadi foto yang ada di ijazahnya Jokowi itu tidak match. Menariknya justru ini karena dibantu oleh teman-teman netizen, kami menemukan foto yang ada di ijazahnya Jokowi itu seseorang yang inisialnya DBU, Dimagno Budi Utomo. Itu match fotonya. Ini software loh ini yang menemukan. Jadi artinya ini ilmiah, bukan kami yang bukan kita mencari-cari. Ya, jadi ini software. Nah, kemudian kita cek lagi. Ini namanya uji identifikasi ijazah. Ini pertanyaan sama dengan Pak Prabianto tadi. Nomornya kan ada. Betul, Pak. Kami menggunakan metode yang sama digunakan oleh Barreskrim, yaitu melakukan uji dengan ijazah yang lain. Ijazah Jokowi yang ada di sini adalah yang tampil di Barreskrim. Barreskrim tidak berani menampilkan ijazah yang bentuk yang warna, tapi yang ditampilkan malah fotokopi ini. Ya sudah, ini yang kemudian saya uji lagi. Ya, ijazah ini nomornya sebelah kanan atas Bapak 1120.
Saya menggunakan 3 pembanding. Dan kita fair. Saya, Dr. Resmond, Dr. Tifa, fair. Ijazah pembandingnya pun kita tampilkan milik siapa. Tidak seperti Bareskrim yang merahasiakan ijazah pembanding. Kami fair, ijazah pembandingnya kita tampilkan. Ini milik Fronojiwo, nomor 1115. Ini sebelah kanan atas. Ada. Ijazah pembanding berikutnya milik almarhum Halimulyono, nomor 1115. Itu berikutnya. Yang ini ditampilkan oleh Pak Sigit Sunarta, Dekan Fakultas Kehutanan pada saat konferensi pers. Ini ijazah. Halimulyono sudah wafat, maka saya berani tampilkan ini karena apa? Karena tidak mungkin diganti-ganti lagi karena sudah wafat orangnya. Ijazah nomor berikutnya adalah 117, 1117, miliknya Sri Murti Ningsih. Yang menarik, Bapak Ibu semua, terutama Pak Prawiyanto, 3 ijazah ini, 1115, 1116 dan 1117 ada ujinya pada lembar berikutnya. Itu match. Matchnya adalah begini. Nanti mungkin Dr. Risman akan bisa menjelaskan lebih detail, tapi artinya Bapak bisa lihat pada analisis berikutnya ini. Di sini jelas betul posisi tulisan ini yang di tengah ini. Huruf A pada ijazah 117 itu A-nya tuh masuk kepada logo. 1115 A-nya juga masuk ke dalam logo. 1120 miliknya Jokowi, Bapak, A-nya keluar dari logo. Padahal itu nggak mungkin. Ijazah ini hanya dicetak kurang dari 100. Kalau beda meleset-meleset, nah itu berarti yang meleset itu yang palsu. Dan ini bukan hanya 1 huruf ini, ada 6 perbedaan. Artinya ijazah 1115 Fronojiwo, 1116 Harimulyono, 1117 Sri Murti Ningsih itu match. Itu semuanya keluaran dari cetakan yang sama. Dan ijazah Joko Widodo nomor 1120 tidak identik, tidak sama, meleset simbolnya melesetkan. Jadi ini cetakan baru, ya, bukan cetakan yang sama dengan yang lain. Yang lebih menarik lagi, kalau ini semua sering dikatakan, mungkin Bapak sering mendengar, wah itu Roy Suryo Resmond hanya memeriksa dari sosmed atau dari tampilan di internet. Pada tanggal 15 April, seperti yang diberitakan Dr. Tifa tadi, kami bertiga itu diterima langsung oleh Wakil Rektor. Ada 2 Wakil Rektor. Satu Prof. Wening Udasmoro, satu lagi Ari Sujito, Dr. Ari Sujito. Di ruang 109 Fakultas Kehutanan. Kami melihat langsung, memegang langsung, memotret langsung dari kamera saya. Kamera saya adalah kamera standar identifikasi, ya, yang bisa memotret sangat detail, bahkan mengetahui itu fotonya GPS-nya ada di mana. Dan kami memotret ini skripsi. Skripsi ini tertulis Joko Widodo. Yang menarik, Bapak-Bapak sekalian, kenapa saya motret dengan kamera? Kalau difoto dengan handphone, semua kertas tampaknya sama putihnya. Tapi pada gambar berikutnya akan kelihatan. Begitu dipotret pakai kamera detail saya, kertas yang baru itu pada judul. Sebelah kanan yang ketikan manual itu kertas lama. Dan kelihatan sekali kertasnya kertas lama. Artinya skripsi ini terdiri dari 2 bagian. Skripsi yang lama diketik dengan mesin ketik manual, itu yang sebelah kanan. Padahal ini satu buku skripsi yang sama, kan aneh. Yang sebelah kiri yang ada tulisan Joko Widodo itu diketik dengan word processor. Nanti Dr. Resman akan menjelaskan itu. Artinya diketik dengan printer baru. Dan di situ ada banyak kesalahan, termasuk tanda tangan dari Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Itu diprotes Bapak langsung oleh putrinya. Putrinya Prof. Sumitro yang ada di Australia, namanya Aida Greenberry, menyatakan itu bukan nama ayah saya. Ayah saya pakainya U, bukan Soe. Dan itu bukan tanda tangan ayah saya. Mbak Aida kirim contoh sampel tanda tangan bapaknya. Beda. Tanda tangan bapaknya tuh tegas sekali, agak mengotak. Ini tanda tangan ini bulat-bulat seperti orang belajar tanda tangan. Jadi ini menunjukkan benar bahwa terjadi kesalahan besar. Dan yang menarik, di skripsi ini tidak ada lembar pengujiannya. Dan itu dikonfirmasi oleh Prof. Sofyan Effendi sebelum beliau ditekan. Dan ini saya kira Prof. Sofyan sudah didampingi Komnas HAM juga, Pak. Dia diperiksa 12 jam dan diteror tanpa ada prosedur formal. Dia didatangi kepolisian di rumahnya, diperiksa 12 jam tanpa pemberitahuan. Dan Profesor Sofyan Effendi menyatakan ini memang skripsi ini tidak pernah diuji. Jadi artinya skripsi ini nggak pernah lulus. Kesimpulannya Bapak, ya ini biar mudah. Lembar terakhir. Hasil uji ELA
menghasilkan ijazah Jokowi menunjukkan error pada bagian logo dan pas foto. Artinya logonya meleset, pas fotonya juga salah. Kedua, hasil face comparison menghasilkan pas foto di ijazah Jokowi itu not match, tidak cocok dengan foto Jokowi sendiri sekarang. Malah cocok dengan foto orang lain. Ini kan aneh, berarti ada pas foto orang lain ditempelkan. Nomor 3, ijazah pembanding 11-15 milik Fronojiwo, 11-16 milik Arman Marimulyono, dan 11-17 milik Sri Murtiningsih match. 3 ijazah itu match, keluar pada saat yang bersamaan. Wisuda pada bulan November tahun 85. Ijazahnya pada tanggal 5 November 85. Ijazahnya Jokowi tidak match, tidak cocok, meleset. Ini kan aneh. Misalnya majalah, kok majalah yang terbit bersamaan meleset gambarnya. Ini kan aneh gitu ya. Ijazah 4, ijazah asli Fakultas Kehutanan UGM 85. Saya dan Dr. Tifa kebetulan kami dikirimi kakak-kakak angkatan. Ya, itu nanti akan kami tunjukkan aslinya ya pada saat di persidangan. Memiliki berbagai pengaman khusus seperti watermark, emboss, logo emas, benang pengaman, dan meterainya pun beda. Warnanya juga beda. Nomor 5, ijazah Jokowi diuji dengan teknik yang baru ini, luminance gradients ya, atau tadi yang saya tunjukkan, tidak menunjukkan adanya watermark, nggak ada watermarknya. Tidak menunjukkan emboss seperti ijazah asli pembanding-pembandingnya ada. Nomor 6, ini yang menarik. Nama Dr. Insinyur Ahmad Soemitro di ucapan terima kasih Bapak sudah ditulis profesor pada ketikan yang baru. Padahal yang diketikan manual itu masih doktor insinyur. Menariknya, skripsi ini dibuat November, tertulisnya November 85. Profesor Ahmad Soemitro itu mengucapkan pidato pengukuhan guru besar pada bulan Maret 86. Jadi pada saat November 85 belum profesor. Yang benar yang ketikan biasa. Yang ketikan biasa di satu skripsi itu masih doktor insinyur Ahmad Soemitro, itu betul. Yang diketik dengan tulisan Jokowi profesor. Lah ini kan aneh. Belum profesor kok sudah ditulis profesor. Ya, gara-gara ngetiknya sekarang. Dan yang menarik lagi, ini nanti Pak Dr. Resman kebetulan menemui langsung primary evidence juga dengan Pak namanya Kasmujo. Tidak ada nama dosen pembimbing yang dulu 2017 itu diaku-aku Jokowi bolak-balik ulang gitu. Di skripsi ini nggak ada nama Pak Kasmujo. Kalaupun dia dosen pembimbing saja, itu pun aneh, nggak ada. Adanya dosen pembimbing skripsi atau dosen pembimbing akademik. Itu pun harus ditulis semua. Satu-satunya nama Pak Kasmujo ada memang di lembar pustaka. Namanya nulis buku memang Pak Kasmujo. Tapi itu bukan berarti ucapan terima kasih. Gitu loh. Jadi ya memang harus ditulis. Dan kesimpulan terakhir, tidak ada lembar pengujian yang sangat penting di skripsi tersebut. Jadi Pak Prabianto, kesimpulan kami jelas. Skripsi tidak diuji, itu artinya tidak lulus. Skripsi yang tidak lulus tidak mungkin ada ijazah asli. Itu yang saya sampaikan. Nanti